Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Manajahan dari Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modifikasi dari Automatic Lighting System dengan menambahkan sensor jarak dan sensor suhu. Modifikasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Internet of Things. Nah, di sini Automatic Lighting System yang belum dimodifikasi, dengan ini kodenya, dan ini rangkaian sirkuitnya. Awalnya, cara kerjanya sangat simpel, yaitu kita start simulasi dulu. Jika gelap dan sensor gerakan ini menangkap adanya gerakan, maka lampu akan menyala dan akan mati lagi. Nah, lalu jika ini terang dan beri gerakan, maka tidak akan menyala. Nah, hal ini menimbulkan masalah di mana jika ada orang masuk dan kemudian bergerak, lalu diam di ruangan tersebut, maka lampu akan kembali mati karena tidak membaca adanya gerakan. Nah, yang kita inginkan adalah orang itu cukup melakukan gerakan sekali pada awal, lalu sensor ini akan membaca bahwa terdapat orang di dalam ruangan, maka lampu akan menyala terus sampai orang tersebut meninggalkan ruangan. Langsung saja kita tambahkan sensor-sensor yang dibutuhkan. Pertama kita butuh sensor jarak. Di sini kita menggunakan ultrasonic distance sensor yang HCSR04. Pertama kita hubungkan ground dengan negatif pada breadboard. Kita beri warna hitam. Lalu kita hubungkan power dengan positif pada breadboard. Beri warna merah. Lalu kita hubungkan trigger dengan digital pin nomor 7. Kita beri warna kuning. Lalu selanjutnya kita hubungkan echo dengan digital pin nomor 6. Nah, ini kita beri warna hijau. Selanjutnya kita tambahkan sensor suhu. Di sini kita menggunakan sensor suhunya TMP36. Nah, di sini kita letakkan di breadboard terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita hubungkan GND dengan negatif pada breadboard. Kita beri warna hitam. Lalu power kita hubungkan dengan positif breadboard. Kita beri warna merah. Lalu kita hubungkan volt dengan analog pin yang A1. Analog pin A1, nah ini. Analog pin A1 dengan volt. Ini kita beri warna hijau. Nah, rangkaiannya sudah jadi, maka kita lanjut ke kodenya. Di sini adalah deklarasi-deklarasi dari variabel yang dibutuhkan. Sekarang kita tambahkan variabel-variabel lain yang dibutuhkan. Yang pertama adalah konstanta. Yang pertama kita butuh trig pin, yaitu nilai dari pin trigger yaitu 7. Selanjutnya kita juga butuh echo pin, yaitu
pin dari echo yaitu nomor 6. Lalu selanjutnya nilai dari TMP yaitu analog A1. Berikutnya kita juga butuh nilai dari sensor jaraknya. Sini kita namakan disk sensor file. Ini kita beri nilai 0. Lalu kita beri variabel ada orang. Nah, di sini ada variabel ada orang di sini adalah variabel untuk menyimpan atau mengetahui apakah ada orang di dalam ruangan tersebut atau tidak. Jika ada orang maka diberi nilai 1, jika tidak ada maka diberi nilai 0. Di sini diberi nilai 0 karena asumsinya pada awalnya tidak terdapat orang di sebuah ruangan. Lalu tambahkan nilai TMP ini adalah nilai dari temperatur yang terbaca di sensor temperatur. Lalu untuk void setup-nya kita tambahkan sini pin mode. Nah, di sini pin mode di sini digunakan untuk melakukan setup dari pin-pin yang ditambahkan, yaitu ini trig pin dan echo pin, yaitu pin-pin dari sensor jarak. Sudah begini. Berikutnya kita masuk di void loop-nya. Nah, di sini kita deklarasikan sebuah variabel duration dan centimeter. Variabel ini nantinya akan digunakan pada sensor jarak. Berikutnya, di sini saya akan membuat kode-kode dari setup sensor jarak. Ada digital write yaitu delay microsecond untuk melakukan delay. Digital write lagi. Lalu kita delay lagi. Terakhir kita digital write lagi. Ini digital write trig pin untuk low. Ini setup dari sensor jarak. Oke, berikutnya kita tulis lagi duration. Lalu centimeter. Nah, di sini duration dan centimeter ini berguna untuk melakukan setup pada sensor jarak, di mana cm-nya ini merupakan nilai akhir dari jarak yang terbaca pada sensor jarak. Di sini duration menggunakan pulse in dan cm menggunakan fungsi microsecond to centimeter. Untuk fungsi microsecond to centimeter akan dideklarasikan di bawah nanti, terpisah dari void loop-nya. Selanjutnya kita deklarasikan lagi variabel-variabel yang dibutuhkan.
Di sini kita dikeraskan nilai dari TMP. Nah, di sini nilai dari temperatur atau temperatur yang terbaca itu menggunakan membaca analog pin dari TMP. TMP adalah pin analog A1. Terus selanjutnya kita ubah di nilai temperaturnya. Nah, di sini nilai temperaturnya diubah menjadi 0, dikali 0,488 lalu dikali 50 agar yang terbaca nilai TMP-nya sesuai, yaitu derajat Celcius. Di sini kita beri komen setup sensor suhu. Lalu untuk light sensor valve dan pin sensor valve masih sama, yaitu nilai-nilai dari sensor cahaya dan sensor gerakan. Lalu relay output untuk relay. Lalu berikutnya kita masuk ke kode kondisionalnya. Nah, ini untuk if flag sensor valve kurang dari 600 dan else-nya yaitu digital write 8 low serial page nilai sensor valve-nya ini masih sama, karena jika sensor dari cahayanya membaca kurang dari 600 atau gelap, maka baru akan diproses apakah akan nyala atau tidak lampunya. Sedangkan jika sensor cahayanya menangkap banyak cahaya atau terang, maka akan langsung dimatikan lampunya. Di sini kita modifikasi kodenya di bagian sini. Sebelumnya kita hapus dulu komen wait-nya ini. Nah, yang pertama, kondisional ini kita tambahkan satu lagi dengan OR, yaitu nilai dari variabel ada orangnya sama dengan 1. Nah, di sini fungsinya adalah jika terdapat gerakan atau pitch sensor valve-nya sama dengan high atau terdapat orang di dalam ruangan, maka ini akan menyala. Jika dua-duanya tidak terpenuhi atau tidak ada gerakan dan tidak ada orang, maka lampu akan mati. Nah, di sini kita tambahkan lagi kondisional setelah menyalakan lampu. Kondisional di sini akan mengecek apakah di dalam ruangan ada orang atau tidak. Ini pertama-tama kita if cm kurang dari 100. Lalu else-nya. Nah, di sini jika jarak yang terbaca kurang dari 100 maka akan diproses dioperasi di sini. Tapi jika cm lebih dari sama dengan 100, itu berarti di dalam ruangan tidak terdapat sesuatu, maka sudah pasti tidak ada orang. Maka di sini kita beri nilai, kita beri ekspresi ada orang sama dengan 0. Yang menandakan berarti di dalam ruangan tersebut tidak ada orang. Lalu cara mengeceknya, jika jarak yang terbaca kurang dari 100 maka terdapat sesuatu di dalam ruangan tersebut, dan kita akan mengecek apakah sesuatu tersebut orang atau bukan. Caranya kita baca dari temperaturnya, yaitu menggunakan nilai TMP atau nilai temperatur. Nah, di sini jika kita sudah mengecek bahwa di dalam ruangan tersebut ada sesuatu, lalu kita akan mengecek suhunya. Jika suhunya berada di range 35-39, itu berarti kemungkinan besar dalam ruangan tersebut adalah orang. Maka kita beri nilai variabel ada orangnya sama dengan 1, yang menandakan terdapat orang di dalam ruangan tersebut. Tapi jika range suhunya di luar 35-39, maka di dalam ruangan tersebut sesuatu tersebut bukanlah orang, bisa jadi barang atau apapun. Maka
nilai ada orangnya kita beri nilai 0. Oke, cukup itu saja perubahan di kondisionalnya. Nah, di sini kita deklarasikan dari fungsi dari mikrosecond itu cm. Di sini kalau mikrosecond to cm ini memiliki parameter mikrosecond dan memiliki return value mikrosecond per 29 per 2. Oke, cukup segitu saja untuk kodenya. Oke, berikutnya kita akan lakukan demo. Kita start simulasi. Nah, di sini sensor cahayanya gelap, yang berarti lampu kemungkinan bisa menyala. Nah, di sini sensor dari jarak membaca nilai 155 cm. Nah, karena ini nilainya lebih dari 100 cm, maka sensor ini akan membaca bahwa di dalam ruangan tersebut tidak ada sesuatu. Maka jika kita gerakkan, maka dia akan menyala hanya sebentar, setelah itu mati lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini lampunya mati lagi karena sensor jaraknya membaca tidak ada sesuatu di dalam ruangan. Nah, tetapi jika sensor jaraknya kita dekatkan, nah, di sini 72 cm yang berarti kurang dari 100 cm, dan kita beri gerakan atau kita baca gerakan, maka ini akan mati lagi. Kenapa? Karena di sini meskipun sudah kurang dari 100 cm, tetapi di sini suhunya masih di luar, di sini 25 derajat, masih di luar range 35 sampai 39, yang berarti di dalam ruangan tersebut ada sesuatu tapi bukan orang. Nah, lalu jika kita ubah nilai dari suhunya menjadi 37, nanti 36, dan 36 kan berada di range 35 sampai 39. 35 sampai 39. Nah, itu berarti di sini sensor ini akan membaca bahwa terdapat sesuatu, yaitu karena sensor jarak membaca kurang dari 100 cm, dan sesuatu tersebut merupakan orang karena suhunya berada di antara 35 sampai 39. Kita beri gerakan. Nah, di sini lampu setelah diberi gerakan, lampu di sini akan terus menyala karena sirkuit di sini akan membaca bahwa ada orang di dalam ruangan tersebut yang ditandai dengan nilai dari ada orangnya sama dengan 1. Nah, cara membuat lampu ini mati kembali terdapat dua cara, yaitu orang tersebut keluar dari ruangan. Yang kedua, buat ruangan tersebut menjadi terang atau saat siang hari. Nah, untuk cara yang pertama, kita buat di ruangan tersebut tidak ada orang atau orangnya pergi. Caranya dapat mengubah nilai dari temperaturnya menjadi di luar range, yang berarti sesuatu di dalam ruangan tersebut bukan orang, atau jaraknya kita ubah menjadi lebih dari 100 cm, yang berarti tidak ada sesuatu di dalam ruangan tersebut. Kita contohkan untuk sensor jaraknya saja. Nah, di sini bentar lagi lampunya akan mati. Tunggu sebentar karena di sini mati karena di sini sensor jaraknya sudah membaca lebih dari 120 cm, yang berarti tidak ada sesuatu di dalam ruangan tersebut, otomatis tidak ada orang. Nah, yang kedua, kita dapat mematikannya dengan membuat ruangan tersebut menjadi terang. Sini kan masih gelap, yang berarti lampu masih diperbolehkan menyala. Nah, tapi jika kita ubah menjadi terang, dia akan langsung mati. Nah, di sini mati. Kenapa? Karena di saat terang tentu seseorang tidak membutuhkan lampu sebagai pencahayaan. Nah, tetapi bedanya dengan yang tadi, yaitu yang tadi orangnya keluar dari ruangan, yang berarti nilai variabel dari ada orangnya berubah menjadi 0. Sedangkan di sini hanya intensitas cahayanya saja yang berubah, yang berarti nilai ada orangnya masih sama dengan 1, atau di ruangan tersebut masih ada orang. Jadi jika kita ubah jadi gelap, dia akan kembali menyala. Nah, di sini lampu akan kembali menyala. Oke, cukup sekian presentasi modifikasi automatic lighting system menggunakan sensor suhu dan sensor jarak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.